Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Pak Ibrahim banggakan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke semester 2 dan awal pembelajaran daring kali ini akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan ya, sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika, frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dan jika diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu ya. Jadi, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi tetap pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan buku Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar selain dari Jawa adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa. 15,5% ya. Yang kedua, keanekaragaman budaya. Di Indonesia kaya akan ragam. Yang pertama dari segi bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, ciri badaniah atau fisik ya, mempunyai upacara adat, kelahiran atau kematian. Misalkan adat Sunda ketika lahiran ada marhaba, atau di Jawa ketika lahiran ada apa tuh? Ya semisal marhaba juga, cuman tradisinya lebih kayak gimana ya? Mungkin kalian juga ada di sini yang termasuk orang Jawa mungkin tahu ya adat istiadat di Jawa ketika lahiran seperti apa. Dan itu termasuk kepada keberagaman budaya ya. Yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Agama di Indonesia yang diakui ada 5 ya. Yang pertama agama Islam, kedua agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Konghucu. Majusi belum diakui di Indonesia.
Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau keyakinan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Setiap agama pasti mempunyai ciri khas atau kepercayaan yang berbeda-beda ya. Misalkan Islam, ya kita gitu meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tunggal satu, atau Kristen meyakini bahwa Tuhan itu ada tiga. Konghucu, agama Hindu, agama Katolik, dan agama yang lain mungkin nggak tahu ya, karena kita lain agama mereka maksudnya. Kemudian yang keempat, keanekaragaman dari apa nih? Dari ras ya. Di Indonesia mengelompokkan ras antara lain bentuk hidung, warna kulit, rambut dan warna mata, bentuk badan, bentuk muka, memiliki tubuh tinggi besar, ada tubuh tinggi kecil kan. Bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, ada yang tiga. Dan ras ini sangat berbeda-beda. Misalkan kita lihat di daerah Papua, mereka mempunyai postur yang lumayan agak tinggi, mempunyai kulit hitam dan rambut keriting. Kemudian di mana lagi? Di Jawa. Mungkin Jawa sama Sunda hampir mirip ya. Badan gak terlalu tinggi, kulit sawo mateng. Kalau yang hitam berarti sawo busuk. Tapi kita mah mudah-mudahan termasuk yang sedang-sedang saja. Tidak hitam, tidak putih. Tapi sawo mateng ya. Dan itu termasuk ras. Oke, kita lanjutkan. Penyebab keberagaman masyarakat. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antara masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain, seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baik, yang datang dari dalam maupun luar. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga berpengaruh terhadap keberagaman Indonesia. Pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum, ada dua alasan mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, alasannya adalah terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Yang kedua, alasannya adalah terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Nauzubillah ya. Tapi mudah-mudahan dengan aspek yang seperti itu, aspek sosial yang diwarnai oleh berbagai macam itu tidak
menjadikan suatu perpecahan bagi kita. Kemudian prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama adalah egalitarianisme atau kesetaraan. Yang kedua, saling pengertian. Ketiga, toleransi. Keempat, kerjasama. Kelima, keterbukaan. Dan keenam, penghargaan atas prestasi. Harmoni sekali ya. Mungkin Pak Ibrahim hanya bisa menyampaikan inti-intinya saja dan pengembangannya boleh dicari, digali di buku kalian ya. Alhamdulillah materi yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus apa? Harus berada di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda apalagi budaya, tapi jangan dijadikan perbedaan itu sebagai bahan perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai dasar untuk kita bersatu. Karena Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.